بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. InsyaAllah kita lanjutkan. Qala, pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan pokok keimanan kepada para malaikat. Dan tersisa satu hal lagi terkait tentang pokok keimanan kepada para malaikat tersebut, yaitu atau terkait dengan tentang beriman kepada para malaikat adalah manfaat ataupun buah dari keimanan kepada para malaikat. Manfaat atau buah dari keimanan kepada para malaikat. Al-ula, yang pertama dari buah keimanan kepada para malaikat, ya. Yang pertama, buah dari keimanan kepada para malaikat adalah al-ilmu bi'azamatillahi azza wa jal wa quwwatihi wa sultanih. Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Ya. Di antara buah keimanan kepada para malaikat adalah seseorang akan mengetahui tentang keagungan dan besarnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita mempelajari dan mengenal keimanan kepada para malaikat, ini akan memberikan buah kepada kita apa? Kita akan mengilmui, mengetahui tentang besarnya keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan keagungan makhluk itu bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita melihat bagaimana mengetahui agungnya para malaikat, kekuatan para malaikat, sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan seperti Jibril 600 sayap. Ini menunjukkan kebesaran Allah, kekuatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini faedah. Yang kedua, syukurullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala inayatihi bi bani Adam, ketika ditugaskan malaikat tersebut untuk membantu Bani Adam. Ketika malaikat itu diperintahkan untuk menjaga kaum muslimin, mencatat amalan-amalan mereka, mengawasi perbuatan mereka. Nah, ini adalah tugas para malaikat untuk membantu manusia, Bani Adam, menurunkan hujan dan sebagainya. Sehingga seseorang yang beriman dan mengenal keimanan kepada malaikat, ini akan melahirkan rasa syukur ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Baik.
Yang ketiga adalah mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillahi azza wa jal. Kecintaan para malaikat atas apa yang mereka tegakkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu al-'abda nada Jibrila innallaha yuhibbu fulan fa ahibbah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril. Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril. Allah dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibrilu ahlas sama, lalu Jibril memanggil ahlus sama, penghuni langit semuanya dari kalangan malaikat. Faqala Jibril, kemudian Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu oleh kalian. Nah, fayuhibbuhu ahlus sama, lalu penduduk langit pun mencintai orang itu. Nah, ini faedah dari kita mengenal para malaikat, mengenal keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita dari rukun yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah. Dan sekarang kita masuk ke rukun yang ketiga, yaitu wa kutubihi. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-kutub jam'u kitab bimakna maktub. Al-kutub itu adalah kata jamak dari kitab, mufradnya kitab, jamaknya adalah kutub. Jamak apa namanya ini? Jamak taksir. Maknanya adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Itu tertulis di dalamnya apa? Wahyu. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud dengan al-kutub di sini adalah al-kutubul lati anzalaha ta'ala ala rusulih rahmatan lil khalq wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Ya, yang dimaksud dengan al-kutub di dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan al-kutub di dalam rukun yang ketiga ini adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Yaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya. Rahmatan lil khalq, sebagai bentuk rahmat untuk makhluk di muka bumi ini. Sebagai bentuk perwujudan rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa hidayatan lahum,
dan juga sebagai hidayah untuk manusia. Liyasilu biha, sehingga dengan kitab-kitab tersebut mereka bisa sampai ya ila sa'adatihim, mereka bisa sampai kepada kebahagiaan mereka fit dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirah. Nah, itu tujuannya. Nah, Al-Kutub itu diturunkan untuk hidayah, sebagai rahmah, sehingga dengan kitab-kitab tersebut mereka bisa sampai kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirah. Nah, baik. Qala al-imanu bil kutub yatadhamman arba'ata umur. Beriman kepada kitab-kitab juga terkandung di dalamnya 4 pokok keimanan. 4 pokok keimanan. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Yang pertama adalah beriman bahwa kitab-kitab tersebut adalah hak, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwasanya turunnya kitab-kitab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hak. Benar, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Quran, Zabur, Injil, Taurah. Ini semuanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita imani dengan sebenar-benar keimanan kita. Sehingga enggak benar keimanan seseorang terhadap kitab-kitab kalau dia ragu bahwa kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim yang selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi kal-Quran alladhi nazala ala Muhammad wat-Taurat allati unzilat ala Musa wal-Injil alladhi unzila ala Isa waz-Zabur alladhi utihi Dauda wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmala. Yang kedua adalah beriman dengan apa yang kita ketahui dari nama-nama kitab tersebut. Seperti Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. At-Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Az-Zabur yang Allah berikan kepada Daud. Wajib kita imani. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, kita beriman secara global. Kita beriman secara global. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya bukan cuma kepada para nabi yang kita sebutkan tadi namanya. Masih banyak yang lainnya. Namun hanya ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis beliau. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya, ya, karena ini merupakan pokok keimanan kepada kitab-kitab. Yang ketiga,
tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Membenarkan apa yang telah sahih dari khabar-khabar kitab tersebut. Membenarkan. Nah, ini pokok keimanan kepada kitab kita. Membenarkan apa yang telah sahih dari khabar Al-Quran tersebut. Ka akhbaril Quran. Seperti khabar yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya, dan khabar yang belum diganti-ganti di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, membenarkan apa yang ada di dalam Injil yang belum dibolak-balik, yang belum diganti-ganti oleh orang-orang Nasara. Adapun hari ini Injil itu sudah dirubah-rubah. Mereka yang membuatnya. Mereka yang membuatnya. Tidak ada satupun yang murni. Yang itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sudah mengganti-ganti dan merubah-rubah Injil sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah rubah. Seperti dikabarkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an di dalam kisah perjalanan beliau mencari hidayah. Beliau menggambarkan bahwa orang Nasara di zaman beliau sudah mengganti-ganti Injil. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha war-ridha wat-taslim bihi. Sawa'un fahimna hikmatahu aw lam nafhamhu. Wa jami' al-kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil 'azim. Yang keempat adalah beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus dari hukum kitab-kitab tersebut. Mengamalkannya, menjalankannya. War-ridha wat-taslim. Dan juga meridai serta menerima baik kita memahami hikmahnya atau kita tidak memahami hikmahnya. Wajib bagi kita untuk mengamalkan, menjalankan. Terkhusus kita Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam, wajib bagi kita untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada kita dari hukum-hukum tersebut. Nah, ini kewajiban ayyuhal ikhwah. Sehingga jangan cuma mengaku beriman kepada kutub-kutub namun tidak mau mengamalkan. Mengaku beriman bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah, namun ia tidak mau menjalankan hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, ini tidak pantas. Sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Baik, adapun buah dari mengenal, buah dari beriman kepada kutub-kutub adalah disebutkan oleh para ulama ada 2 poin. Adapun buah dari beriman kepada kitab-kitab diterangkan 2 poin besar oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Yang pertama adalah mengilmui, mengetahui bi'inayatillah, pertolongan
Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk setiap kaum sebuah kitab yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka akan menjadikan Al-Quran ataupun kitab itu sebagai petunjuk. Dengan diturunkan kitab, kita akan mengetahui, kita akan mengenal ini adalah bagian dari bantuan, pertolongan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ketika Allah turunkan kepada kita Al-Quran, dengan Al-Quran itu kita bisa mengambil petunjuk. Bisa difahami ya? Baik. Yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syarra'a lakum aw likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Kita akan mengetahui betapa besar hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ataupun beriman kepada kitab-kitab. Kita akan mengetahui apa? Besarnya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada setiap umat syariat yang sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Nah, ini bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan syariat itu sesuai dengan keadaan hamba-hambanya. Makanya Allah berfirman di dalam suratul Maidah ayat yang ke-48, kata Allah Azza wa Jalla, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap umat dari kalian, ya, ja'alna, kami jadikan apa? Kami turunkan kepada mereka syir'atan wa minhaja. Syariat-syariat tersendiri. Beda syariat Bani Israel dengan syariat ya umat yang lainnya. Berbeda. Nah, makanya disebutkan bahwa Musa alaihi salatu wassalam berbeda syariatnya dengan syariat siapa? Khidir. Berbeda. Nah, Allah turunkan sesuai dengan keadaan mereka. Kalau umat terdahulu mungkin kalau ada orang yang berbuat kesalahan, tata cara taubatnya itu apa? Salah satu cara bertaubat umat terdahulu apa? Bunuh diri. Ya, namun tidak dengan umpat diri. Menunjukkan besarnya hikmah dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Bisa difahami ya? Nah, ini dua samarah, dua buah dari beriman kepada kitab-kitab. Kemudian yang berikutnya al-iman birrusul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rusulihi. Rukun yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Ar-rusul, kalimat wa rusulihi, ini adalah kata jamak dari rasulun. Kata mufradnya adalah rasulun. Ya, jamaknya adalah rusul. Beriman kepada para rasul. Bima'na mursal ay mab'uth bi'iblaghi syai'. Ar-rusul itu maknanya adalah al-mab'uth, yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini makna secara bahasa ayyuhal ikhwah. Jadi kalau kita mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan misalnya, nah ini namanya rasul. Saya sudah utus seorang rasul misalnya untuk menyampaikan kabar berita ini, berita ini. Utusan. Wal muradu huna,
Dan yang dimaksud dengan para rasul di dalam bab yang sedang kita bahas ini adalah man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighi. Yaitu siapa yang diwahyukan kepadanya minal bashar, dari kalangan manusia, bi syar'in, dengan sebuah syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi yang dimaksud dengan para rasul di sini adalah siapa yang diwahyukan sebuah syariat dari kalangan manusia dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, apa tadi Ihsan saya sebutkan? Yang dimaksud dengan para rasul di sini siapa maksudnya? Tertinggal. Nah, saya ulangi. Wal muradu huna, yang dimaksud dengan para rasul di sini adalah siapa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebuah syariat, ya, wa umira bi tablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada para rasul disebutkan oleh para ulama juga terkandung di dalamnya 4 pokok keimanan. Terkandung pula di dalamnya 4 pokok keimanan yang harus kita ketahui dan kita yakini. Terkandung di dalamnya 4 pokok keimanan. Nah, dia yang ada kitab Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalian bisa rujuk, bisa melihat kembali. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min minallahi ta'ala. Yang pertama, beriman bahwa risalah yang mereka bawa itu adalah hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Beriman bahwasanya risalah yang ada pada mereka adalah hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa mengkufuri risalah salah satu dari para rasul itu, sungguh ia telah mengkufuri seluruh risalah para nabi. Saya ulangi. Barang siapa mengkufuri risalah yang dibawa oleh salah satu oleh para nabi, dari para nabi, maka sungguh ia telah mengkufuri seluruh risalah yang dibawa oleh para rasul. Nah. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, Allah berfirman apa? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuh. Kaum Nuh telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Padahal yang mereka dustai siapa? Nuh alaihi salatu wassalam.
Sehingga ketika mereka mengkufuri risalah salah satu dari mereka, maka ia telah mengkufuri seluruhnya. Kalau ia mendustakan salah satu risalah para nabi, maka ia telah mendustakan seluruh risalah para nabi. Nah, makanya pokok keimanan kepada para nabi adalah beriman bahwasanya risalah yang mereka bawa itu adalah hak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minhum bismihi mithlu Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuhin alaihimus salatu wassalam. Nah, yang kedua adalah beriman dengan apa yang kita ketahui dari nama-nama para nabi dan rasul. Seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nuh alaihi salatu wassalam, dan yang lainnya dari nama-nama para nabi dan rasul. Kita harus beriman dengannya. Kita harus meyakininya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka kita beriman dengan global. Allah berfirman di dalam surah Ghafir ayat yang ke-78. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum." Apa lanjutannya? Abdurrahman? Minhum minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan, sungguh kami telah mengutus para rasul min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad. Minhum, di antara mereka, man qasasna alaik, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, ya. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan kepadamu. Nah, yang dikisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya. Ada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, namun Allah tidak ceritakan siapa mereka, siapa namanya. Ya. Yang jelas semua misi dakwah mereka itu sama, tidak ada beda. Apa itu? Mendakwahkan at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bisa difahami ya? Nah, yang ketiga, pokok keimanan kepada para rasul yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan apa yang telah sahih dari khabar yang mereka bawa. Membenarkan apa yang telah sahih dari khabar yang mereka bawa. Risalah yang mereka bawa harus dibenarkan. Ini pokok keimanan kepada Rasul. Misalnya Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan turun nanti di akhir zaman Isa bin Maryam. Dikabarkan tidak oleh Rasul? Dikabarkan. Hadisnya mutawatir. Hadisnya banyak sekali periwayatannya. Nah, Nabi SAW mengabarkan tentang adanya azab kubur. Nabi SAW mengabarkan tentang sifat-sifat surga dan neraka, semuanya. Ya,
wajib untuk kita membenarkannya. Saya kasih satu contoh yang lainnya. Nabi SAW mengabarkan ketika ada seekor lalat yang masuk ke dalam gelas yang berisi air milik kalian. Apa kata Rasulullah? Tenggelamkan, lalu minum. Iya. Kenapa? Beliau SAW mengabarkan bahwa sebelah sayap nyamuk itu berisi racun dan sebelahnya lagi berisi apa? Penawarnya. Ya, wajib kita benarkan. Ternyata setelah dicek dan dibuat penelitian, apa yang disebutkan oleh Rasul SAW itu benar. Dan kita sebagai umat Muhammad, ahlus sunnah, yang beriman kepada para Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad, kita harus membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi SAW. Coba kalian perhatikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai beliau dijuluki dengan apa? As-Siddiq. Kenapa? Beliau membenarkan berita Isra wal Mi'raj lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam. Datang orang musyrikin kepada Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar, kawanmu Muhammad itu sudah gila. Iya. Ketika Nabi mengabarkan kepada mereka, beliau telah melakukan perjalanan dalam satu malam dari Mekah sampai Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Iya. Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya ada yang lebih besar dari ini dikabarkan, diberitakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saddaqtuhu, niscaya aku akan membenarkannya. Ini pokok keimanan kepada para rasul. Yang keempat dan ini yang terakhir, al-amalu bi syari'ati man ursila au arsala ilaina minhum. Mengamalkan syariat siapa ataupun mengamalkan syariat Rasul yang Allah utus kepada kita. Kalau kita diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beramal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban untuk kita mengamalkan, dan tidak boleh kita mengamalkan syariat umat-umat terdahulu. Kalau ada syariat umat terdahulu yang masih tersisa, ya, pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengamalkannya bukan dalam rangka untuk menjalankan syariat umat terdahulu, namun dalam rangka menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Haji. Haji itu adalah syariatnya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai hari ini masih ada. Allah yang memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjalankannya. Bahkan itu bagian dari arkanul Islam. Saya dipahami ya? Kewajiban untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Adapun buah dari beriman kepada para Rasul, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan besok biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Saya ingin ingatkan kembali, jangan lupa murojaah dan serius di dalam belajar. Kalau kalian serius, 3 tahun di ma'had ini ada hasilnya. Namun kalau tidak sahut, tidak serius, mau 10 tahun, 20 tahun di ma'had, keadaannya akan selalu seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.